Oke, selamat sore Pak David dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait audit atas transaksi permodalan. Tim kami terdiri dari saya, Luis Leonardo, terus ada Afif juga, ada Abrar Rabani, dan Familia Paradisa. Untuk menghemat waktu, izinkan saya untuk memulai. Next, Brar. Nah, untuk bahasan yang pertama di sini ada karakteristik dari siklus permodalan. Di sini ada beberapa ciri, yaitu ada 4. Yang pertama di sini adalah jumlah transaksi yang sedikit, namun setiap transaksinya ini memiliki nilai yang sangat material. Karena apa? Di sini dimisalkan saja, di sini udah ada contohnya, adalah obligasi. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan tuh nggak sering menerbitkan obligasi. Jadi pada waktu-waktu tertentu saja suatu perusahaan menerbitkan obligasi. Nah, namun walaupun memang jarang, tapi apabila perusahaan menerbitkan obligasi itu angkanya itu biasanya besar. Nah, misalkan saja di sini saya berikan contoh itu 100 miliar rupiah. Nah, dikarenakan nominalnya yang besar, di sini auditor itu akan melakukan verifikasi untuk tiap transaksi yang berkaitan atau mempengaruhi siklus modal. Izin konfirmasi Pak, kan di sini itu dibilang setiap transaksi ya Pak. Ini berarti modelnya itu populasi ya Pak? Ya, jadi memang karena dia kan kalau biasanya kita pakai sampel ya, kalau Karena audit. banyak. Nah, cuman dia ini permodalannya karena jumlahnya besar, walaupun ada 3, mungkin 3-3-nya tidak disampel gitu, karena jumlahnya material gitu, kira-kira gitu, Luis. Ya, baik, terima kasih Pak. Izin melanjutkan. Jadi begitu ya teman-teman, karena transaksi yang relatif sedikit namun sangat material, maka auditor biasanya itu untuk siklus modal itu melakukan secara populasi, yaitu semua transaksi yang berkaitan dengan siklus modal ini dilakukan pemeriksaan, tidak seperti pada biasanya kan kita sampling ya untuk menghemat waktu juga. Begitu, lanjut Brar. Nah, kemudian untuk ciri yang kedua di sini adalah jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Nah, ini masih berkaitan sama yang ciri sebelumnya. Seperti yang tadi itu kan contohnya itu tadi obligasi itu nilainya 100 miliar rupiah. Nah, jika perusahaan atau klien kita ini tidak mencatat atau lupa melakukan penjurnalan terhadap 100 miliar tersebut, maka hal itu bersifat material. Karena apa? Karena jika tidak dilakukan penjurnalan, itu akan mempengaruhi keputusan dari manajemen perusahaan begitu. Nanti kalau nggak di jurnal itu bisa jadi salah ambil keputusan begitu teman-teman. Nah, untuk itu auditor biasanya akan pada siklus permodalan ini sering fokus atau menekankan prosedur dengan tujuan audit, yaitu completeness dan accuracy. Next, Brar. Untuk karakteristik yang ketiga. Nah, untuk karakteristik yang ketiga dari siklus permodalan di sini adalah munculnya hubungan legal atau hukum antara entitas klien, yaitu klien kita, dengan pemegang saham, wesel bayar, obligasi, atau pemilikan dokumen yang sejenis. Nah, maksudnya hubungan legal atau hukum di sini adalah karena kita melanjutkan contoh yang tadi obligasi, apabila kita menerbitkan obligasi, maka di situ timbul hubungan hukum, di mana terdapat hak dan kewajiban. Hak di sini berarti kita sebagai penerbit, klien sebagai penerbit obligasi berhak untuk menerima uang atas penerbitan obligasi. Sedangkan kewajiban dari klien kita sendiri ini adalah melakukan pembayaran bunga terhadap pembeli dari obligasi, begitu. Nah, untuk itu auditor harus berhati-hati untuk memastikan apakah persyaratan legal ini sudah dipenuhi dan disajikan dengan wajar serta diungkapkan dalam laporan atau belum, begitu. Jadi kalau notes payable terus bonds payable itu, maka kita berhak menerima cash, namun kita berkewajiban untuk membayarkan bunga. Kalau di sini saham, itu berarti kita berhak untuk menerima cash dari penjualan saham, namun kita klien atau penerbit saham ini juga berkewajiban untuk membagikan dividen kepada shareholders, begitu. Next, Bra. Untuk karakteristik yang terakhir, yaitu adalah dulu, Luis, bentar. Iya, Pak. Pengertian legal
itu seperti ini juga ya. Jadi mungkin keputusan untuk menambah saham atau obligasi itu bukan keputusan direksi ya. Di banyak perusahaan itu harus melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS ya, RUPS yang juga harus dilegalisir oleh notaris. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan terhadap audit terhadap siklus permodalan ini, tidak semata-mata ada transaksinya enggak, tapi harus dilihat transaksi ini ada backupnya enggak, legalnya memenuhi enggak gitu. Kalau piutang itu kan hanya ada faktur kita akui gitu ya. Tapi kalau misalnya di legal ini nggak bisa, kalau keputusannya itu keputusan direksi, lah ini nggak di backup legal. Karena legalnya bilang dia harusnya diputuskan di dalam rapat umum pemegang saham dan harus dilegalkan oleh notaris. Nah, transaksi khusus obligasi, long term liabilities, permodalan, inilah yang dikatakan harus lihat hubungan legalnya. Dia sangat kuat hubungan legalnya. Karena transaksinya itu memang karakternya memang keputusan yang berhubungan dengan long term liabilities maupun permodalan. Kira-kira begitu tambahannya, Luis ya. Baik, terima kasih Pak. Berarti hubungan legal ini karena berkaitan sama pihak luar juga ya Pak ya? Ya, betul. Baik, izin lanjutkan lagi Pak. Kemudian untuk karakteristik yang terakhir di sini terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan utang dan ekuitas. Nah, seperti yang tadi udah disinggung di sini terkait hak dan kewajiban. Nah, jadi untuk yang kewajiban di sini seperti bonds payable, notes payable, maka di situ akan berdampak langsung terhadap akun bunga. Sedangkan ekuitas seperti saham itu nantinya akan berdampak langsung terhadap akun dividen. Nah, nantinya untuk bunga dari bonds payable atau notes payable ini nantinya akan dilakukan amortisasi yang dilakukan berkesinambungan sampai mencapai nilai parnya, begitu. Lanjut, Brar. Selanjutnya dikait seperti yang kita ketahui sebelumnya, liabilitas jangka panjang berarti adalah adanya perkiraan aliran sumber daya keluar atau cash keluar milik perusahaan akibat adanya kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun 1 tahun. Berarti bisa aja mungkin 3 tahun, 5 tahun, tergantung dari masa jatuh tempo dari kewajiban tersebut gitu. Untuk contohnya sendiri di sini ada utang obligasi atau bonds payable, ada wesel buyer atau notes payable, ada utang hipotek atau mortgage payable. Untuk utang hipotek ini adalah utang yang ada penjaminannya menggunakan aset tetap biasanya seperti tanah atau mungkin bangunan seperti itu. Kemudian ada kewajiban pensiun dan kewajiban leasing. Next, Bro. Selanjutnya di sini ada sifat dari wesel buyer atau notes payable. Nah, untuk wesel buyer sendiri seperti yang sebelumnya telah disampaikan, wesel buyer adalah contoh dari liabilitas jangka panjang, yang berarti kalau di dalam neraca dia itu masuk di sisi liabilitas. Perusahaan akan mencatat wesel buyer sebesar jumlah nominalnya. Kemudian saldonya ini merupakan jumlah yang harus dibayarkan. Kemudian dikarenakan adanya promissory notes atau surat sanggup bayar, nah surat ini itu yang membuat klien kita atau penerbit notes payable ini wajib untuk membayarkan bunga kepada pembeli notes payable ini, gitu. Kemudian dikarenakan kita di Indonesia akuntansinya itu menggunakan basis akrual, maka perusahaan juga akan memiliki akun kewajiban yang biasa kita kenal dengan hutang bunga atau interest payable. Nah, untuk interest payable ini adalah akun yang nantinya itu digunakan untuk menampung interest expense yang sampai di akhir periode itu belum dibayarkan gitu. Nah, jadi nanti di akhir periode dari tahun tersebut nanti bunganya ini akan ditangguhkan begitu. Untuk akun ini tuh biasanya muncul kalau pembayaran kita itu nanggung, misalnya dibayarkan di tanggal 1 Januari. Nah, pas tanggal 31 Desembernya ini bunganya itu sementara akan di accrued dulu begitu. Kemudian ada beberapa ketentuan lain terkait notes payable. Nah, untuk jumlah jatuh tempo jika kurang dari 1 tahun maka dia akan menjadi kewajiban lancar, sedangkan jika lebih dari 1 tahun maka dia akan menjadi kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Next, Brar. Nah, kemudian di sini
terdapat beberapa nama akun yang berkaitan dengan notes payable. Di sini ada notes payable, terus ada cash in bank, ada interest payable dan interest expense. Mungkin dari yang notes payable itu saldo normalnya itu ada di kredit, di beginning balance. Nah, kemudian jika terdapat penerbitan notes baru atau wesel baru, maka di sini akan menambah saldo di sisi kredit, kemudian juga cash in bank itu juga akan bertambah di sisi debit, begitu. Kemudian apabila terjadi pembayaran pokok, maka di sini akan terdapat pengurangan notes payable, di mana di sini akan berkurang pada sisi debit, kemudian cash juga akan berkurang pada sisi kredit. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran bunga. Untuk pembayaran bunga, maka akun-akun yang berkaitan adalah cash in bank dan juga interest payable. Kemudian untuk interest payable yang sudah saya singgung sebelumnya itu berkaitan dengan accrued dari bunga, beban bunga. Di sini akun-akun yang berkaitan adalah interest payable dan interest expense. Mungkin lebih jelasnya dari slide berikutnya. Akan ada sedikit ilustrasi. Nah, untuk contohnya di sini itu perusahaan klien ini di sini menerbitkan notes payable dengan nominal 10.000, kemudian untuk jatuh tempo pada bulan Maret 2019. Nah, untuk mencatat penerbitan dari notes payable ini, maka perusahaan klien kita akan mencatat cash terhadap notes payable. Kemudian ini kan diterbitkan pada 10 Oktober. Pada 10 Oktober, oleh karena itu nanti karena jatuh temponya ini di Maret, dan berarti kan di tanggal 31 Desember itu belum bisa dibayarkan bunganya. Makanya untuk bunga yang terjadi dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember, yaitu 3 bulan, nah itu akan kita jurnal dalam akun interest expense terhadap interest payable sebesar di sini bunganya itu 8%, terus tadi nominalnya 10.000 dikalikan 3/12 karena ada 3 bulan dari Oktober sampai Desember, maka diperolehlah interest expense terhadap payable sebesar 200. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2019, di mana tanggal jatuh tempo, maka jurnal yang terjadi adalah interest expense, interest payable, notes payable terhadap cash dengan masing-masing nilai. Di sini interest expense adalah mencakup saldo bunga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret. Sedangkan interest payable adalah nilai yang didapat dari jurnal sebelumnya yang interest expense terhadap interest payable. Nah, ini dibalikkan, yang tadinya di kredit sekarang di debit. Kemudian adalah notes payable. Ini karena udah jatuh tempo, jadi notes payable-nya kita bayar. Nah, maka cash yang kita keluarkan untuk membayar pokok dan bunga yang berkaitan dengan notes tadi adalah sebesar 10.400. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, izin untuk menjelaskan terkait obligasi. Jadi obligasi atau wesel bayar itu adalah salah satu jenis kewajiban jangka panjang yang merupakan komitmen atau janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo, yang mana telah ditentukan dan membayarnya itu secara periodik dengan nilai sejumlah nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga yang telah ditentukan atau bunga kupon. Kemudian untuk penentuan harga obligasi sendiri itu ditentukan oleh bunga nominal, tingkat bunga pasar, serta umur obligasi. Dan jika bunga nominal serta bunga pasarnya itu sama, maka obligasi akan terbit pada nilai nominal atau at par. Kemudian di contoh ini itu juga ada jika bunga nominal serta bunga pasarnya itu beda. Kalau bunga nominalnya di sini contoh itu 8%, kemudian bunga pasarnya itu 6%, maka obligasi akan terbit di atas nilai nominal atau disebut juga premium. Kemudian jika bunga nominalnya itu 8% dan bunga pasarnya itu 10%, maka obligasi akan terbit di bawah nilai nominal atau disebut dengan diskon. Dan jika bunga nominal serta bunga pasarnya itu sama-sama dengan 8%, itu akan terbit at par tadi
atau pada nilai nominalnya. Mungkin ada tambahan terkait dengan metode obligasi tadi itu, amortisasinya itu bisa menggunakan effective interest method dan metode garis lurus. Kalau effective interest method itu interest expense-nya berasal dari, nilai carrying amount tahun sebelumnya itu dikalikan dengan bunga pasarnya. Kemudian jika metode garis lurus itu amortisasinya itu selama tahun jatuh tempo dan diamortisasikan sama rata tiap tahunnya. Kemudian pada contoh di sini itu penerbitan obligasi pada nilai nominal itu, pada tanggal 1 Januari tahun 2017, misalnya itu perusahaan mengeluarkan obligasi senilai 100 juta ya, yang mana jatuh temponya dalam waktu 5 tahun, bunga kuponnya 10% dan bunga pasarnya 10%. Kemudian asumsi bunga yang dibayarkan itu semi-annually, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Jadi perusahaan harus mencatat jurnal penerbitannya pada tanggal 1 Januari tahun 2017, cash pada bonds payable sebesar terbit, pada nilai nominalnya. Kemudian perusahaan harus mencatat, pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli tahun 2017, itu interest expense pada cash, yang mana, didapat dari nilai nominalnya 100 juta tadi dikalikan bunga kuponnya 5%. Bunga kupon 5% ini berasal dari bunga kupon tahunan 10% yang dibagi 2 karena dibayar setengah tahunan, yang kemudian dihasilkan 5 juta ini. Kemudian, tanggal 31 Desember tahun 2017 itu juga harus, mengakui beban bunga dan utang bunga yang akan dibayarkan di tanggal 1 Januari tahun 2018. Caranya kayak tadi, dapatnya 5 juta. Lanjut. Kemudian untuk penerbitan obligasi dengan premium di sini contohnya yang tadi berbeda ya. Yang tadi cash, yang Desember ke payable ya. ya, Ya. akui utang. Accrue. Okay. Baik, Pak. Kemudian izin melanjutkan terkait dengan penerbitan obligasi dengan premium ini, contohnya di sini dijelaskan di soal bahwa pada tanggal 1 Januari tahun 2017, perusahaan mengeluarkan obligasi senilai 1 juta, yang mana jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga kuponnya 10% dan harga terbitnya itu 1.325.000. Kemudian bunga yang dibayarkan itu juga semi-annually, yaitu pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian amortisasinya di sini disebutkan menggunakan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir tahun. Untuk jurnalnya, pada tanggal 1 Januari 2017 mencatat jurnal penerbitan cash pada bonds payable senilai, harga terbitnya tadi yang mana di atas nilai nominal 1.325.000 dan kemudian tanggal 1 Juli tahun 2017 itu mengakui bunga yang, semi-annually itu interest expense pada cash didapat dari 1 juta kali 10% bagi 2 karena semi-annually itu, hasilnya 50.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2017 mengakui, beban bunga pada utang bunga yang mana akan dibayarkan pada 1 Januari tahun 2018, itu sebesar 50.000. Kemudian karena di soal itu, minta bahwa amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir tahun, maka, di akhir tahun kita melakukan amortisasi yang mana, didapat dari, selisihnya, yaitu nilai saat terbit 1.325.000 dikurangi dengan nilai nominal 1 juta. Jadi 325.000, selisihnya itu akan diamortisasikan selama 5 tahun jatuh tempo itu. Berarti tiap tahunnya mengamortisasi 65.000 sehingga jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2017 itu adalah bonds payable pada interest expense. Bonds payable ada interest expense sebesar 65.000. Kemudian untuk cost of borrowing itu pokok pinjaman pada jatuh tempo tadi kan ada 1 juta. Kemudian pembayaran bunga setengah tahunannya itu kan, ada 50.000 tiap pembayaran, yang mana ada 10 kali pembayaran, berarti totalnya ada 500.000. Sehingga kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi itu totalnya adalah 1.500.000.
Dan kemudian kas yang diterima oleh pemegang obligasi ada 1.325.000 yang di awal saat terbit tadi, sehingga total biaya pinjaman atau cost of borrowing-nya itu selisih dari 1.500.000 dikurangi dengan 1.325.000, hasilnya 175.000. Next. Kemudian untuk penerbitan obligasi dengan diskon ini pada tanggal 1 Januari tahun 2017, perusahaan itu mengeluarkan obligasi senilai 1 juta, jatuh tempo 5 tahun, bunga kuponnya 10%, kemudian harga saat terbitnya itu adalah 992.525, jadi terbit di bawah nilai nominal. Dan bunga yang dibayarkan itu semi-annually juga, yaitu 1 Januari dan 1 Juli. Amortisasinya juga garis lurus yang mana dilakukan tiap akhir tahun. Untuk jurnal penerbitannya itu pada tanggal 1 Januari tahun 2017, cash pada bonds payable sebesar 952.525 seperti pada harga saat terbit bonds tadi. Kemudian untuk jurnal terkait dengan pembayaran bunga pada tanggal 1 Juli tahun 2017 itu mencatat interest expense pada cash yang mana nilai nominal tadi dikalikan dengan bunga kupon setengah tahunan, hasilnya 50.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017 itu mengakui beban bunga dan utang bunga yang mana akan dibayarkan di tahun 2018 1 Januari nanti itu senilai 50.000. Kemudian mengakui amortisasi tiap tahunnya yaitu interest expense pada bonds payable. Nilainya dari selisih dari nilai nominal dan nilai saat terbit tadi yaitu 47.475 dibagi 5. Jadi tiap tahunnya mengamortisasi 9.495. Kemudian terkait dengan penyajiannya di laporan keuangan, bonds payable ini tadi itu dari bonds payable saat terbit ditambah dengan bonds payable saat amortisasi. Hasilnya 962.020. Dan cost of borrowing-nya itu didapat dari pokok pinjaman saat jatuh tempo yaitu 1 juta ditambah dengan pembayaran bunga total yaitu 50.000 dikali 10 kali pembayaran. 500.000. Jadi kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi itu ada 1.500.000 dan kas yang diterima pemegang obligasi saat terbit tadi itu adalah 952.525 sehingga total biaya pinjaman atau cost of borrowing-nya itu ada 547.475. Kemudian terkait utang jangka panjang atau obligasi ini tujuan auditnya itu yang pertama ada pengendalian internal atas obligasi ini apakah sudah memadai atau belum. Kemudian yang kedua transaksi terkait pokok dan bunga yang melibatkan obligasi ini telah diotorisasi dan dicatat dengan benar atau belum. Yang ketiga apakah liabilitas obligasi dan beban bunga terkait liabilitas yang masih harus dibayar ini apakah ada benar dan beban bunga serta wesel obligasi ini apakah sudah diagregasi dan disajikan dengan benar serta sudah memadai atau dapat dipahami atau belum. Nah, terkait dengan pengendalian internalnya ini itu bisa mencakupi dari yang pertama itu seperti otorisasi yang memadai atas penerbitan wesel baru yang mana tanggung jawab dari otorisasi itu ada pada dewan direksi atau top manajemen. Kemudian yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan-catatannya itu harus memadai. Yang keempat, perusahaan harus melakukan verifikasi independen secara periodik. Selanjutnya. Kemudian terkait prosedur analitis substantif ini itu sangat penting untuk audit obligasi yang mana umumnya itu berawal dari seperti pemeriksaan terkait dengan jadwal wesel bayar dan utang bunga. Dan ada dua tujuan yang paling penting dalam audit wesel bayar ini yaitu adalah kelengkapan dan akurasi. Untuk pengujian substantif atas surat utang ini meliputi yang pertama itu ada eksistensi, yaitu hutang atau kewajiban lainnya dalam neraca ini apakah telah terjadi. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kewajiban yang teridentifikasi dengan pemegang utang
Kemudian bisa juga melakukan prosedur umum dan bisa juga meninjau perjanjian utang. Kemudian berikutnya yang kedua itu ada right and obligation, hak dan kewajiban, yang mana utang dan kewajiban serupa ini adalah kewajiban hukum yang khusus dan pasti adanya gitu. Kemudian prosedurnya mungkin bisa dilakukan prosedur umum dan meninjau perjanjian utang serta menanyakan ke klien. Kemudian yang ketiga itu ada asersi completeness, kelengkapan, yang mana semua utang atau kewajiban lainnya itu telah terjadi dan harus sudah terdapat pada neraca. Prosedurnya mungkin bisa melakukan prosedur umum, meninjau perjanjian utang, serta melakukan prosedur analitis. Untuk yang keempat, asersinya itu ada valuation and allocation, yaitu utang dan kewajiban serupa harus disajikan pada jumlah yang tepat, dan terkait dengan prosedurnya itu bisa dilakukan rekalkulasi, vouching, kemudian tracing terhadap instrumen utang. Kemudian bisa juga dengan menguji akurasi administrasi dari daftar kewajiban tidak lancar. Dan terkait dengan pengujian analitisnya, prosedur analitisnya itu yang pertama bisa dengan cara menghitung ulang perkiraan beban bunga atas dasarnya rata-rata dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Ini tuh bisa memungkinkan adanya salah saji beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau penghilangan wesel bayar yang beredar. Kemudian yang kedua, prosedur analitisnya itu juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan catatan individu yang beredar dengan catatan dari tahun sebelumnya. Kemungkinannya bisa aja ada yang namanya penghilangan atau salah saji wesel bayar. Kemudian yang ketiga bisa dengan membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang masih harus dibayar dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahannya itu bisa ada yang namanya salah saji, beban bunga, dan beban akrual atau wesel bayar. Next. Terkait dengan komponen ekuitas pemegang saham, itu ada 3 di sini, yaitu yang pertama ada share capital, modal saham yang bisa terdiri dari saham biasa dan saham preferred. Kemudian yang kedua ada retained earning, yang mana merupakan laba ditahan perusahaan. Jadi perusahaan ketika telah mendapatkan laba, kemudian mengurangi dengan melakukan pembayaran dividen. Nah, sisa dari laba yang ditahan perusahaan itu namanya adalah retained earning. Kemudian terkait dengan net income dan dividen, kalau net income itu sifatnya menambah retained earning dan dividen itu mengurangi retained earning. Mungkin terkait dengan komponen ekuitas pemegang saham ini akan dilanjutkan oleh Abraham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait apa saja komponen of stockholder equity. Jadi yang pertama tadi yang dijelaskan oleh Fadila, oleh Disa, maaf. Jadi yang pertama itu terkait share capital. Share capital ini merupakan modal saham, yang mana dalam audit ini lebih memperhatikan pada jumlah yang diterima dari para pemegang saham. Kemudian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Disa, dari share capital ini terdiri dari saham biasa dan saham preferred. Yang mana saham preferred ini lebih dahulu didahulukan daripada saham biasa atau common share. Kemudian retained earning itu merupakan profit bisnis yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Maksudnya itu profit yang tidak termasuk dividen, atau di rumusnya ini beginning period retained earning ditambah net income terus dikurangi dengan dividen. Untuk return earning ini digunakan untuk mencari working capital atau modal kerja atau pembiayaan perusahaan seperti pembelian aset dan utang. Kemudian dividend payment atau pembayaran untung perusahaan ke pemegang saham, atau pembagian sebagian profit emiten kepada pemegang saham, di mana jumlah yang dibagikan telah ditentukan dan disetujui oleh RUPS. Kemudian dalam dividend payment ini terdapat 4 tanggal dalam pembayaran dividen, yang mana yang pertama yaitu tanggal declaration date, yaitu perusahaan di sini akan mencatatkan utang dividen, yang mana jurnalnya itu
debit return earning, kemudian di kredit dividend payable. Kemudian ada tanggal X dividend date. Kemudian ada date of record, di mana perusahaan akan mencatat atau mencatat tanggal pemegang saham yang akan menerima dividen. Kemudian yang terakhir payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen, yang mana di sini nanti akan menjurnal debit dividen payable pada cash. Selanjutnya untuk akun terkait owner equity dan dividen akun, yang pertama ada capital common, kemudian paid in capital in excess of par common. Jadi di sini saat perusahaan menerbitkan saham itu dikredit, kemudian kan tercatat di cash in bank di debit. Nah, saat akan pembayaran dividen itu nanti perusahaan akan mencatat dividen payable, kemudian catatnya di return earning. Selanjutnya audit objective of capital stock atau objek audit terhadap capital stock. Yang pertama itu untuk memastikan keberadaan capital stock yang tercatat pada balance sheet. Kemudian kedua, untuk memastikan bahwa semua transaksi mengenai capital stock atau modal selama periode itu benar tercatat pada buku atau tercatat dengan benar. Kemudian untuk memastikan bahwa capital stock atau modal itu tercatat pada nilai yang benar pada balance sheet. Kemudian yang keempat, untuk menentukan apakah transaksi itu mempengaruhi, untuk menentukan bahwa transaksi menentukan saham. Untuk menentukan transaksi mana saja yang menentukan untuk menentukan transaksi mana saja pada capital stock atau modal, yang mana transaksi tersebut harus sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima itu untuk memastikan bahwa modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Berikutnya mengenai existence dan completeness. Yang pertama mengenai existence atau memastikan eksistensi dari transaksi terkait modal, yaitu bahwa transaksi modal harus ada. Kemudian untuk completeness itu bahwa transaksi modal harus tercatat. Kemudian auditor dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi, serta keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. Untuk mengungkapkan penerbitan dan pembelian kembali modal saham, auditor juga mereview notulen rapat dewan direksi, terutama yang mendekati tanggal neraca, dan memeriksa buku catatan saham yang dipegang klien. Kemudian auditor dapat segera memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat ke penerimaan kas. Untuk contohnya, ini untuk mendapatkan anggaran dasar klien, anggaran rumah tangga, dan rapat dewan. Kemudian menyetujui modal dasar saham dengan dokumen pendukung. Bukan menyetujui, mencari dokumen agree the authorized. Jadi kita mencari dokumen yang menyetujui adanya share capital yang disetujui gitu loh. Ya, ini kan tes nih.
ya Iya. prosedur ini. Jadi yang pertama itu kita mencari artikel secara legal atau juga minutes of meeting gitu ya, rapat-rapat dari ini yang mendukung bahwa memang ada mengenai modal permodalan. Kita harus cari itu bukti-buktinya. Yang kedua, kita melihat bagaimana persetujuan atas permodalan itu dengan dokumen-dokumen yang melengkapinya. Ketiga, melakukan rekonsiliasi ya atas modal yang disetor dengan general ledger yang ada. Jangan diterjemahin satu-satu, dibaca secara keseluruhan ya, Abrar. Silakan. Baik, Pak. Ya, jadi selanjutnya yaitu valuasi. Valuasi atau asersi penilaian ini menguji apakah modal saham di neraca itu telah benar dinilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk biasanya penilaian ini tidak memiliki banyak masalah karena saham biasanya dilakukan dalam bentuk transaksi tunai. Namun jika penerbitan saham tidak dalam bentuk tunai, itu perlu adanya kehati-hatian karena dalam evaluasinya apakah nilai modal saham itu sudah benar atau tidak. Dan dalam audit modal saham, yang pertama untuk mendapatkan notulen rapat dewan klien. Kemudian itu menyetujui catatan transaksi saham, baik catatan kita sendiri ataupun independen agen kepada dewan notulen rapat. Misalnya untuk bukti pengeluaran saham. Kemudian jika pengeluaran saham dalam bentuk tunai, itu kita harus melakukan yang pertama menelusuri hasil dari penerbitan saham ke jurnal penerimaan kas. Kemudian menjaminkan transaksi penerbitan saham ke dokumen pendukung, yaitu untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan benar dan akurat dalam akun modal. Kemudian yang terakhir, jika masalah saham dalam bentuk transaksi non-tunai, ya itu kita harus pastikan bahwa klien telah benar mengikuti standar akuntansi yang berlaku saat mencatat pengeluaran saham. Selanjutnya mengenai presentation dan disclosure atau modal saham disajikan dan diungkapkan secara layak. Dalam audit permodalan saham, asersi penyajian dan pengungkapan merupakan hal yang penting dan harus benar kita periksa. Kita itu perlu memastikan bahwa cukup dan informasi itu harus tepat mengenai modal saham yang telah diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Informasi perlu diungkapkan oleh klien dalam catatan atas laporan keuangan mengenai pernyataan modal saham yang mana mencakup yang pertama itu setiap kelas modal saham, kemudian hak khusus terkait setiap kelas saham, kemudian jumlah saham yang diotorisasi dan diterbitkan, selanjutnya opsi saham ataupun fitur saham yang dapat dikonversi, kemudian pembatasan maupun laba ditahan, kemudian setiap penyesuaian yang dibuat dalam pendapatan komprehensif. Selanjutnya untuk substantif tes akan dijelaskan oleh aku. Baik, melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Untuk yang ini yaitu substantif tes untuk for capital stock, ada beberapa prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi stok modal. Untuk yang pertama yaitu memahami atau memperoleh informasi untuk tentang pengendalian internalnya atas transaksi modal saham. Apakah pengendalian internal dari perusahaan ini mengenai modal saham ini sudah baik atau belum. Yang kedua yaitu meneliti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan berita acara untuk ketentuan dalam kaitannya dengan modal saham. Ini dilakukan untuk menguji eksisten atau keberadaan dan juga completeness atau kelengkapan dari informasi dari modal saham ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyiapkan dan memperoleh analisis mengenai akun modal saham. Nah, ini berguna untuk menguji dari asersi kelengkapannya. Untuk yang keempat,
yaitu dilakukan akuntansi atau mencatat, mengakui, dan menilai untuk semua hasil dari transaksi penerbitan saham. Nah, ini untuk menguji existence, completeness, dan juga valuation atau penilaian. Nah, yang kelima yaitu melakukan konfirmasi setiap saham yang beredar dengan register independen dan juga stock transfer agent untuk menguji adanya eksistensi dan kelengkapan. Nah, di sini stock transfer agent itu adalah orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk memelihara catatan-catatan pemegang saham, dan dia juga yang bertugas untuk mengeluarkan dividen cash. Nah, saya masih bingung untuk dividen independent registernya itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Nah, kemudian untuk yang keenam yaitu terkait dengan korporasi yang dia bertindak atau bertugas sebagai Sorry Mas, ya. saya tadi nggak kok, saya bicara belum dibuka mute-nya. Yang mana ya. tadi? Yang itu, yang register independen itu maksudnya bagaimana? Oh, itu agen pemegang saham. Biasanya kan kalau perusahaan go public kan dia tidak pegang sendiri ya, buat saham go publiknya. Jadi kita harus konfirmasi mengenai jumlah saham yang dipegang. Saham yang beredarnya kita konfirmasi kepada pemegang emitennya. Baik, Pak. Itu maksudnya ya. Itu buat perusahaan go public, Mas. Oh ya, makasih Pak. Kemudian saya izin melanjutkan. Tadi untuk yang nomor 6 itu untuk korporasi yang dia bertindak sebagai stock register atau transfer stock agen, maka perlu dilakukan rekonsiliasi terkait dengan catatan pemegang saham dengan buku besar. Nah, itu untuk menguji adanya keberadaan apakah sudah sesuai dengan catatan pemegang saham dan buku besarnya dan sudah lengkap. Nah, juga untuk yang ketujuh yaitu menentukan penyesuaian atau kepatuhan dengan rencana opsi saham dan dengan pembatasan dan preferensi yang berkaitan dengan modal saham ini. Nah, ini untuk menguji presentation dan disclosure. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dividen. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa pengertian dari dividen ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang pembayaran ini dilakukan sesuai dengan persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dan disahkan oleh Dewan Direksi. Nah, dividen ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dibayarkan dari profit atau laba bersihnya karena ada profit lebih yang tidak digunakan untuk operasional perusahaan dan sebagai gantinya malah untuk dikembalikan kepada para pemegang saham. Nah, selain itu, biasanya pembayaran dividen ini juga untuk menarik perhatian para investor, karena dengan adanya dividen ini, maka menandakan bahwa perusahaan ini memiliki profit atau pertumbuhan income yang lumayan stabil, sehingga investor beranggapan bahwa perusahaan ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi dan dalam jangka panjang. Dan juga untuk mempertahankan investor agar tidak menjual sahamnya. Kemudian next. Nah, terus apa pengaruhnya antara pembayaran dividen ini dengan setiap bagian dari laporan keuangan? Nah, yang pertama yaitu balance sheet atau neraca. Pengaruhnya ini pada neraca ini berpengaruh apabila ada pengumuman dan juga pembayaran dividen. Seperti yang kita tahu bahwa ketika adanya pengumuman pembagian dividen dan pembayaran dividen, ada jurnal yaitu untuk pengumumannya yaitu return earning pada dividen payable, dan untuk pembayarannya yaitu dividen payable pada cash. Nah, di sini dividen payable akan tereliminasi sehingga tersisa akun return earning dan juga cash. Nah, ini berpengaruh pada penyajian di neracanya. Nah, untuk income statement di sini tidak ada pembayaran dividen ini tidak berpengaruh karena untuk income statement hanya memperhitungkan tentang laba perusahaan. Nah, untuk statement of cash flow atau laporan arus kas, di sini pembayaran dividen dianggap sebagai arus kas keluar pada bagian aktivitas investasi. Nah, untuk yang statement of return earning, adanya pembayaran dividen menjadi faktor pengurang dari saldo return earning itu sendiri. Next. Nah,
Ya, selanjutnya yaitu retain earning. Retain earning itu sendiri didefinisikan sebagai bagian dari laba bersih perusahaan yang dengan sengaja tidak dibagikan atau belum dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen guna membiayai berbagai kepentingan perusahaan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kepentingan perusahaan ini dapat berupa seperti pengembangan usaha, pembayaran utang, dan kegiatan operasional lainnya seperti yang kita tahu yaitu adanya koreksi untuk koreksi-koreksi tahun lalu. Nah, apakah retain earning ini dianggap sebagai aset? Nah, jumlah retain earning ini dilaporkan sebagai sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham di neraca. Jadi dia dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Nah, laba ini retain earning ini ya. Retain earning. Oh ya, laba ditahan ini menjadi bagian dari ekuitas. Nah, namun dia sifatnya akan digunakan oleh perusahaan untuk bisa jadi untuk diinvestasikan kembali atau untuk mengurangi kewajiban. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu dari mana laba ditahan ini berasal. Jadi setiap perusahaan pasti akan pada akhir tahun akan melakukan perhitungan antara jumlah saldo pendapatan dan juga keuntungan perusahaan, kemudian dikurangi dengan beban dan juga kerugian. Nah, hasil dari perhitungan ini akan menghasilkan saldo net income atau net loss. Nah, saldo ini nantinya akan ditransfer ke akun laba ditahan. Selain itu, ada juga pembayaran dividen yang dia dapat mempengaruhi atau menjadi pengurang dari saldo retain earning itu sendiri. Kemudian untuk yang bagaimana saldo normal dari akun retain earning atau laba ditahan ini? Jadi saldo normal dari akun laba ditahan ini ada pada sisi saldo kredit. Seperti yang kita tahu bahwa sesuatu yang saldo kredit. Dan untuk yang akun pengeluaran pada saldo debit. Nah, jika saldo retain earning ini pada sisi debit, maka ini artinya negatif dan dapat digambarkan bahwa perusahaan sedang mengalami defisit atau akumulasi defisit. Next. Nah, kemudian asersi apa saja yang berpengaruh pada akun laba ditahan dan juga dividen. Yang pertama yaitu ada eksisten atau keberadaan. Nah, dalam melakukan audit, kita melakukan uji asersi ini untuk meriksa apakah ada dividen yang dicatat atau dibayarkan tanpa adanya bukti pernyataan dari Dewan Direksi milik klien. Nah, dividen yang tidak disetujui ini dengan benar sebelum dinyatakan atau diumumkan tidak boleh diakui dalam pencatatan akuntansinya. Nah, contoh dari uji asersi eksisten ini yaitu seperti kita memilih semua transaksi dividen yang dividen-dividen yang diumumkan dan juga dibayarkan pada selama tahun yang berjalan. Kemudian kita menjamin semua transaksi dividen itu ke notulensi rapat pemegang saham sebagai bukti persetujuan atau deklarasi pengumuman pembayaran dividen. Kemudian kita lakukan verifikasi atas dividen yang diumumkan bahwa dividen yang diumumkan ini telah dicatat dalam periode akuntansi yang sudah benar. Asumsi yang kedua yaitu ada completeness atau kelengkapan. Nah, tujuan dari kita melakukan uji asersi ini untuk melakukan verifikasi apakah semua transaksi mengenai dividen dan juga retain earning yang terjadi selama tahun berjalan seperti contohnya yaitu dividen yang diumumkan dan atau koreksi dari kesalahan periode sebelumnya sudah dicatat dengan benar di akun klien. Nah, contoh uji asersi kelengkapan ini yaitu seperti kita meminta bukti notulensi dan juga risalah rapat dari klien dan melakukan pemeriksaan atau inspeksi untuk bukti pengumuman dividennya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menelusuri
bukti dari pengumuman dividen yang sudah diumumkan dalam risalah Dewan Direksi ke dalam buku besar. Lalu menelusuri koreksi atau penyesuaian kesalahan pada periode tahun sebelumnya dengan dokumen pendukung untuk akun laba ditahan atau return earning. Kemudian baru dilakukan verifikasi apakah dividen yang diumumkan dan diumumkan ini sudah dicatat dengan benar pada periode berjalan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu presentation and disclosure. Nah, pada bagian ini yang ditekankan adalah bahwa dalam penyajian atau pengungkapannya ini ada beberapa pembatasan yang mungkin terjadi atau ditujukan kepada retained earning, bank client, pemegang obligasi, dan kreditor lainnya. Pembatasan ini untuk membatasi kemampuan klien untuk melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dalam hal ini kita perlu hati-hati memeriksa perjanjian yang dimiliki klien dengan pihak-pihak tersebut. Saya sebenarnya masih kurang paham ini, maksudnya batasan ini bagaimana ya Pak? Yang domain concern yang mengenai ini yang bawah apa yang atas? Yang atas Pak, yang ini. Adanya batasan-batasan yang membatasi untuk melakukan pembayaran dividen. Ya kan ada juga misalnya pada waktu di sini kan kata domain concern regarding presentation for retained earning, ada pembatasan-pembatasan untuk pembayaran dividen. Misalnya kalau dia menjadi punya utang ke bank, itu ada aturan-aturan Mas, kalau kita pinjam uang ke bank itu ada dibatasi, misalnya maksimal retained earning yang bisa dibagikan itu hanya 15% dari yang ada gitu ya, atau dari kreditor. Itu biasanya berhubungan kalau perusahaan memiliki hutang, jadi dia membatasi karena untuk menjadikan dia menjadi yang utama untuk dibayar hutangnya, utang atau bunganya. Kira-kira begitu Mas. Ya, baik Pak. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jika ada batasan maka kita perlu memeriksa perjanjian yang dimiliki oleh KAN dengan pihak-pihak tersebut. Nah, jika ada batasan ini maka perlu memastikan bahwa klien telah mengungkapkannya dengan benar dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan lain yang biasanya diperlukan dalam yang dapat dividen tunggakan dan setiap penyesuaian yang dibuat oleh periode sebelumnya. Ya. Next. Kemudian pengujian substantif tes atau substantif tes untuk retained earning ini dengan adanya beberapa dokumen dan bukti audit yang dapat diperoleh, yaitu pada awal mengaudit kita perlu untuk mendapatkan schedule of account activity atau schedule aktivitas untuk retained earning pada periode berjalan. Yang kedua, kita melihat dan juga mencari saldo awal yang disepakati dengan kertas kerja tahun sebenarnya. Yang ketiga, mati ya? Sinyalnya hilang apa? Verifikasi. Yang kelima yaitu setiap alokasi. Oh, nggak terdengar ya Mas? Oh maaf Pak, jaringan saya kayaknya lagi bermasalah. Saya ulangi untuk yang tadi untuk laba rugi yang ketiga itu dapat ditelusuri pada laporan laba rugi atau income statement. Untuk yang keempat yaitu kita mencari jumlah dividen atas saham yang dapat diverifikasi. Untuk yang kelima, setiap alokasi baru atau perubahan dalam alokasi yang ada harus ditelusuri ke perjanjian kontrak sehingga kita bisa men-tracking apakah alokasi ini sudah dicatat atau belum. Nah, kemudian untuk yang keenam yaitu auditor perlu memastikan dalam hal pengungkapan yang diperlukan terkait dengan retained earning yang dibuat dalam footnotes. Demikian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata dalam melakukan presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin untuk stop share.
Jadi perlu ada beberapa yang saya tambahkan ya. Jadi sebenarnya hutang ini itu hampir mirip dengan piutang pada waktu kita melakukan pemeriksaan atau audit terhadap piutang ya. Sama-sama keduanya membutuhkan konfirmasi. Kalau piutang konfirmasi terhadap vendor, kalau hutang adalah konfirmasi terhadap pemberi hutang ya. Perbedaannya antara hutang dan piutang adalah pada waktu kita melakukan audit terhadap piutang, kita hanya mengandalkan yang namanya kontrak ya, atau kita bisa melakukan kita bisa meyakinkan diri hanya dengan faktur. Tapi kalau untuk hutang itu agak berbeda ya. Hutang itu tidak semata-mata bisa kita lihat dari bukti hutang, kita harus lihat legalnya. Ya, kita harus lihat keputusannya. Jadi keputusan pemberian utang itu biasanya tidak bisa dilakukan sendiri oleh direksi. Ya, biasanya hutang atau hutang yang jumlahnya besar itu dilakukan melalui RUPS atau rapat umum pemegang saham. Ya, pada prakteknya nanti itu harus diikuti dengan adanya perjanjian legal yang dikeluarkan oleh notaris. Jadi dia membutuhkan dokumen legal kalau yang hutang. Demikian juga untuk dividen dan ekuitas. Itu juga transaksi yang tidak bisa dilakukan semata-mata oleh direksi. Jadi biasanya pada waktu kita melakukan audit terhadap capital maupun terhadap dividen, kita melakukan pemeriksaan terhadap minutes of meeting dari RUPS yang sudah disetujui oleh notaris. Ya. Jadi kita lihat di situ berapa dividen yang mau dibagi, berapa saham yang mau dilepas. Itu semua harus ada legalnya. Tidak semata-mata hasil keputusan direksi saja. Perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau ada keputusan mengenai penjualan saham, pembagian dividen tanpa RUPS, itu biasanya kita koreksi. Ya, jadi makanya di dalam substantif tesnya tadi tes of transaction selalu mengatakan legalnya mana. Tadi kita lihat salah satu ciri khas dari capital sama liabilities adalah pada dasar hukumnya. Ya. Itu perbedaannya. Jadi tidak semata-mata dokumennya saja, bukan dokumen pendukung saja, tapi juga dokumen legalnya harus kita lihat. Itu tambahan dari saya. Ada yang mau bertanya, cuman bahayanya itu ya hampir sama. Hati-hati begini, di beberapa nanti, kalau obligasi atau notes payable itu sudah tinggal 1 tahun, maka dia harus dipindahkan, direklas dari hutang jangka panjang ke hutang jangka pendek, ya. Karena sifatnya kan udah kurang dari 1 tahun. Misalnya dia jatuh tempo tinggal tahun depan, maka tahun ini kita harus masukkan dia sebagai hutang jangka pendek untuk reklas yang seperti itu, ya. Jadi kalau ditanya memang kenapa saya lakukan, mengapa saya berikan catatan mengenai asersi dan tujuan audit. Maksud saya begini, saya melihat bahwa ujian itu banyak meminta audit prosedur, gitu ya. Jadi saya berharap nanti kalau ada di soal Anda mengenai audit prosedur, masukkan saja yang dari PPT kita. Kalau ditanya audit prosedur mengenai capital stock, masukkan saja yang kita ada di PPT. Ya. Asersi yang harus dilakukan atau prosedur yang harus dilakukan untuk long term liabilities, masukkan saja yang ada di PPT. Itu sudah mewakili, jadi mempercepat pekerjaan nanti kalau pada waktu ada ujian. Sehingga pada waktu PPT saya buat detail dia. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa saya mengenai presentasi tadi yang dilakukan teman-temannya? Dan saya juga kagum juga kecepatan membacanya ya. Kadang sampai saya nggak ngerti yang dibaca apa karena terlalu cepat. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin temennya sih ngerti. Kalau saya tadi cepat sekali itu. Ya, ada yang tadi terlalu kecepatan jadi nggak ngerti, boleh tanya sekarang. Atau memang sudah baca PPT-nya mengerti, ya kita lanjut ke soal gitu ya. Soalnya siang-siang gini juga perjuangan kan ya, melawan kantuk. Nggak ada yang tanya? Ya,
Saya kalau lihat ini ya, kalau nggak ada yang tanya itu, kadang-kadang ini menurut dari ini saya pribadi selama ngajar ya. Jadi kalau ada mahasiswa saya nggak bertanya itu cuma 2 asumsinya ya. Yang satu memang mahasiswa saya tahu persis PPT saya, ngerti banget. Yang kedua mahasiswa saya nggak tahu mau nanya apa karena dia nggak ngerti sama sekali gitu. Ya, mudah-mudahan masuk kelompok yang pertama ya, yang mengerti PPT, bukan yang tidak bisa bertanya karena tidak tahu mau nanya apa. Gitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal ya. Nah, cuman juga tadi saya kadang-kadang saya ini ya apa namanya ingin bertanya juga. Ini kan sebelum kelas ini kan banyak kelas lain yang soalnya sama ya. Yang mata kuliah AKSK juga kan Regita ya. Kan saya ngelihatnya kayak saya ngajar 515, 527, 528. Tandanya ada 522, 23, ada 51, 52 gitu ya? Iya Pak, sama semua soalnya setiap kelas. Iya. Soalnya kelihatannya kalau jawaban soal semua gampang banget kayaknya. Yang sial yang dapat kuliah hari Senin Selasa kali ya. Kalau yang Kamis Jumat gini kan bisa konfirmasi ke yang udah mengerjakan. Ya. Jadi kalau pas ngerjain semua lancar kayaknya gitu. Pada bisa gitu ya. Tapi nanti pas ujian susah semua. Ya nggak apa-apa. Ya minimal Anda saya anggap ngerti lah ya. Nanti coba kita lihat di soal. Biasanya di soal juga lancar sih. Soalnya hari Kamis kebagiannya ya. Kalau hari Senin memang mungkin menjadi beban tuh yang Senin. Karena dia yang pertama harus presentasi kan, kelas pertama. Ya silakan Regita, siapa kelompok 3 presentasi untuk tugas. Izin share ya Pak. Ya silakan Mas Wagas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Gas. Kelompok berapa sih? Kelompok 3 tuh kelas, oh ini ya. Arlan, Bagas, Elsa, sama Muhammad Irfan ya? Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Untuk yang pertama-tama dijelaskan oleh Arlan. Bisa agak geser ke kanan nggak, Mas? Saya nggak kebaca. Ya, oke. Agak besarin dikit, ya. Oke. Naik dulu, Gas. Oke. Sebelumnya kami dari kelompok 3, Pak. Di sini memperkenalkan diri dulu. Saya Arlan. Teman saya ada Bagas Bayu, lalu ada Elsa dan Muhammad Arfan. Nah, di sini kami ditugaskan untuk melakukan audit atas permodalan. Nah, KAP Jawud saat ini sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Asuransi Asah Asih Asuh atau PT Asuransi 3A. Dalam hal ini KAP Jawud adalah kita, Pak. Nah, lalu kita diberikan in-house statement perusahaan per 31 Desember. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian yang signifikan di mana klaim terkait dengan pandemi COVID-19 meningkat tajam. Hal ini mengakibatkan modal perusahaan jatuh di bawah 100 miliar, suatu kondisi yang melanggar ketentuan OJK. Untuk itu, pada awal tahun 2021, OJK sudah mengirimkan surat kepada pemilik perusahaan agar dapat melakukan setoran tambahan agar modal perusahaan berada di posisi 100 miliar.
para pemegang saham sudah mengirimkan convert letter kepada OJK mengenai kesediaan mereka untuk menyetorkan modal tambahan. Nah, untuk di poin A ini, kita diminta untuk meringkas dari rapat biasa atau RUU PSLB. Nah, kita dapat merangkumnya menjadi 3 poin. Untuk pada nomor 1, para pemegang saham menyetujui untuk menerbitkan 100 lembar saham dengan nominal 500.000 per lembar saham. Nah, saham pada perusahaan menjadi 200.000 lembar. Di tahun 20 yang statement di atas tadi, Pak. Gas bisa ke atas, gas. Nah, di situ di bagian dan 500.000 per, jadi sahamnya dan 100.000 lembar lagi dari penerbitan saham tadi. Jadi total sahamnya itu ada 200.000. Nah, selanjutnya pemegang saham masing-masing akan menyetorkan senilai jumlah kepemilikan mereka, yang mana terdapat 3 orang pemegang saham, yaitu Tuan Hendrikus dengan kepemilikan saham sebesar 50.000 dengan persentase kepemilikan sahamnya 50%, dan Tuan Heraklius dan Nyonya Tunampel yang mana masing-masing memiliki jumlah lembar sahamnya 25.000 dengan persentasenya masing-masing 25%. Lalu setoran akan disampaikan oleh para pemegang saham paling lambat 30 Oktober 2021. Untuk memperkuat permodalan, Tuan Hendrikus akan melakukan penyertaan modal sementara sebesar 50 miliar pada tanggal 1 Juli. Lalu nomor 5, penyertaan modal sementara tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penyetoran. Nah, di sini ada 3 ketentuan penyertaan modal sementara oleh Tuan Hendrikus. Yang pertama tadi, dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penyetoran. Lalu yang kedua ada di nomor 6, yaitu ada bunga 10% per tahun dibayar tiap 30 Juni tahun berikutnya. Dan yang ketiga, tersebut tidak mempengaruhi komposisi kepemilikan perusahaan. Dikarenakan 3 hal tersebut, kita mengklasifikasikan penyertaan modal sementara oleh Tuan Hendrikus itu sebagai liabilitas. Lalu, para pemegang saham juga menyetujui penerbitan obligasi dengan tenor 10 tahun dengan pokok utang 10 miliar dengan suku bunga 12% per tahun untuk memenuhi rencana perusahaan membuka cabang pada beberapa provinsi. Nah, di situ ada keterangan obligasi ini direncanakan untuk tidak dilunasi sampai dengan jatuh temponya. Oleh karena itu, kita klasifikasikan sebagai held to maturity. Dan para pemegang saham menyepakati untuk memberikan kuasa kepada manajemen untuk melakukan tindakan perusahaan tersebut. Lalu atas hasil rapat umum tadi, kita diberikan akta yang berisi data komposisi kepemilikan perusahaan sebelum dan setelah penambahan modal. Yang mana sebelum penambahan modal, Tuan Hendrikus memiliki jumlah lembar saham sebesar 50.000 dengan persentasenya 50%. Dan Tuan Heraklius serta Nyonya Tunampel yang masing-masing memiliki
25.000 lembar saham dengan persentase 25% dari 100.000 total saham jika ditambahkan semuanya. Lalu setelah penambahan modal, yang mana penambahan modal tadi ada di poin A, Tuan Hendrikus memiliki jumlah saham menjadi 100.000 dengan persentasenya 50%, Tuan Heraklius 50.000 dengan persentase 25%, Nyonya Tunampel 50.000 dengan persentasenya 25%. Jadi total lembar sahamnya menjadi 200.000 lembar. Turun lagi bisa, guys. Nah, stop. Nah, kita diberikan rekening koran oleh perusahaan yang mana berisi setoran dan jurnalnya. Dalam hal ini, klien mencatat jurnal kas di bank terhadap modal saham sebesar 50 miliar. Nah, di sini kita melakukan rekalkulasi untuk mengetahui apakah yang dicatat klien sudah benar atau belum. Nah, di sini Tuan Hendrikus membeli 50 lembar saham dengan harga per lembarnya 500.000 dan dikalikan menjadi 25 miliar. Itu sudah sesuai. Tuan Heraklius dan Nyonya Tunampel memiliki 25.000, menambah 25.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 500.000, maka masing-masingnya menjadi 12,5 miliar. Oleh karena itu totalnya menjadi 50 miliar. Nah, itu sudah sesuai dengan jurnalnya. Selanjutnya poin D. Nah, disediakan rekening koran yang mana pada tanggal 4 Maret terdapat setoran Tuan Hendrikus sebesar 50 miliar. Lalu pada tanggal 3 Oktober terdapat setoran Globe Investment sebesar 9,9 miliar diidentifikasikan sebagai penerbitan obligasi dan terdapat transfer to Bank Genesis, yang mana kita mengasumsikan transfer to Bank Genesis merupakan transfer ke rekening lain dari PT Asuransi 3A. Nah, di sini terdapat penyetorannya pada tanggal 4 Maret. Namun pada perjanjian tadi di awal pada poin A itu terdapat kesepakatan penambahan 1 Juli 2021. Nah, oleh karena itu kita mengasumsikan penyetoran modal sementara Tuan Hendrikus itu pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, lalu ada jurnal yang dicatat oleh klien yaitu kas di bank terhadap tambahan modal disetor sebesar 50 miliar dan beban bunga terhadap utang bunga sebesar 2,5 miliar. Nah, karena menurut rapat umum tadi, Tuan Hendrikus yang menyetor modalnya pada tanggal 1 Juli, maka beban bunganya ya sebesar 2,5 miliar yang mana didapat dari 50 miliar dikali dengan 10% dan dikali dengan 6 bulan per 1 tahun.
Untuk selanjutnya, di poin E, turun, guys. Nah, pada poin E, perusahaan melakukan penjurnalan kas di bank sebesar 9,9 miliar, beban penerbitan obligasi sebesar 100 juta terhadap obligasi sebesar 10 miliar. Dan pada transaksi confirmation report, di situ tertera tenor sebesar 10 tahun dengan nominalnya 10 miliar dan bunganya 12%, dan serta di situ terdapat fee atau biaya penerbitan sebesar 0,01 atau 1%. Nah, oleh karena itu biaya penerbitannya menjadi 100 juta, yang mana didapat dari 0,01 dikali dengan 10 miliar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas, yaitu jurnal koreksinya, Pak. Berdasarkan analisis yang tadi dia dijelaskan oleh Alan, dapat jurnal oleh klien. Yang pertama itu kas di bank penyetoran modal sementara Tuan Hendrikus 1 Juli itu mengikuti akta notaris RUPS LB diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Yang dijurnal oleh klien adalah kas di bank terhadap tambahan modal setor sebesar 50 miliar. Yang jurnal seharusnya adalah kas di bank 50 miliar terhadap utang jangka panjang lainnya 50 miliar. Untuk jurnal koreksinya menjadi tambahan modal disetor 50 miliar terhadap utang jangka panjang lainnya 50 miliar. Mas, itu ini soal ini jawabannya bukan salahnya sama nih sama kelas terdahulu. Utang jangka panjang lainnya itu akun atau kelas kelompok sih, Mas? Gimana, Pak? Kalau utang jangka, ini kan kita jurnalnya kas di bank pada utang jangka panjang lainnya. Utang jangka panjang lain itu akun atau kelompok akun? Kelompok akun ya, Pak? Iya. Kalau jurnal harus ke akun atau ke kelompok ya? Ke akun, Pak. Kalau gitu akunnya harusnya apa? Ini kalau kita membuat seperti itu harus jelas. Itu hutang bukan tadi? Jadinya kita anggapnya utang, betul? Iya, betul, Pak. Hutang ke siapa? Utang terhadap Tuan Hendrikus. Tuan Hendrikus itu siapa? Pemegang Sahamnya. saham. Jadi kas di bank pada siapa? Tuan utang Hendrikus ya, Pak? Utang? Tuan Hendrikus. Ya, biasanya kita nggak nyebut namanya kan ya. Utang kepada pemegang saham. Iya. Kalau utang jangka panjang lainnya itu kelompok itu. Akunnya harusnya utang kepada pemegang saham. Jadi orang tahu itu apa. Kalau jangka panjang lainnya kan banyak, bisa bermacam-macam nanti. Jadi kita tulisnya hutang kepada pemegang saham. Ya, jadi itu jurnalnya modal pada Utang kepada pemegang saham. ya. Sama modal di store. Ya. Terima kasih koreksinya. Oke. Selanjutnya jurnal yang dianalisis oleh Arlen tadi diketahui jurnal yang dibuat oleh klien adalah kas di bank beban penerbitan obligasi terhadap obligasi. Nah, di sini tuh biaya penerbitan akan mengurangi carrying value yang telah dianalisis Arlen tadi. Maka jurnal seharusnya adalah itu kas di bank terhadap obligasi, kemudian obligasi terhadap kas di bank. Ini jurnal koreksinya nanti menjadi obligasi sebesar 100 juta terhadap beban penerbitan obligasi sebesar 100 juta.
Kemudian di akhir periode, perusahaan harus mengakui bunga obligasi. Sebelum mencari bunga, kita harus mencari effective interest rate-nya dulu. Ini didapat dari NPR-nya itu sebesar 10 tahun. Kemudian PMT-nya itu sebesar dari 10 miliar dikalikan dengan 12%. Lalu untuk PV-nya itu sebesar 9.900.000.000 dan FV-nya itu sebesar 10 miliarnya. Didapat bunganya sebesar 12,178%. Lalu carrying amount-nya sudah diketahui. Beban bunganya ini dari bulan Oktober ke dari bulan 1 Oktober sampai 31 Desember. Jadi dikalikan 3/12 dengan effective interest rate pada tahun pertama. Hasilnya didapat tadi 3/12 dikali dengan effective interest rate-nya, Pak. Untuk mengakui bunga sebenarnya 3/12, kalau pasnya 3/12 dikali 1.200.000 dulu ya. Ini kan dibagi dua nih. Ya, ada utang bunga sama amortisasi obligasi kan gitu ya. Iya, Pak. 300 jutanya dari 1.200.000.000, 1412-nya dari mana? Dari selisih ini, Pak. Beban bunga dengan utang bunga. Bukan dong. 3/12 kali 5.649. Coba dikali itu, benar nggak? 3/12 kali yang 5.649, 490,83. Benar nggak? Iya, Pak. Nah. Ya. Iya, benar, Pak. Ya. Ya. Ini biasanya kalau saya ke jurnal langsung selisihnya aja sih, Pak. Ya jangan, tuh. Kita kan akuntansi. Iya, Pak. Ya, jadi kita harus tahu itu dari mana. Jadi mengapa Anda menjurnal seperti ini? Karena dia held to maturity, maka selisihnya itu harus diamortize. Amortisasinya inilah yang kita lakukan. Jadi dia nanti terakhirnya obligasinya nanti habisnya persis sama dengan 10 miliar. Karena dia kan sebenarnya ada borrowing cost-nya nih. Kalau disuruh hitung borrowing cost-nya, Anda harus kurangin dari situ. Ini nggak diminta di soal menghitung borrowing cost. Harusnya kalau ada di soalnya Anda harus hitung lagi ya, seperti yang tadi di PPT. Tapi yang kita tahu bahwa ini 1412 itu dari 5649, coba lihat ke bawah deh. Itu totalnya makanya jadi 10 miliar gitu ya. Jadi kita bayarnya 1215, maka totalnya yang kita bayar adalah sebesar 10 miliar ini. Gitu loh. Jadi 9,9 itu bertambah, tiap ini bertambah, akhirnya menuju ke angka 10 miliar. Ya, jadi kita harus ngerti itu, dari mana angkanya. Gitu. Oke, dilanjut, Erlan. Kemudian untuk jurnal koreksinya adalah beban bunga, sama seperti pada jurnal seharusnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa mengenai prosedur dan asersi. Kita ke prosedur tambahan aja dulu, prosedur dan asersi biar belakangan aja. Boleh prosedur asersi boleh. Maksud saya ke kertas kerja, sorry. Ke kertas kerja aja dulu. Nanti prosedur asersi kita belakangan aja. Nah. Baik, Pak. Untuk kertas kerja silakan dijelaskan oleh Arfan. Baiklah, setelah menyelesaikan usulan jurnal koreksi, sekarang kita ke kertas kerja atau schedule-nya. Nah, di sini yang diminta soal schedule-nya ada dua, yaitu yang pertama schedule permodalan dan schedule utang jangka panjang dan utang bunga. Yang pertama kita ke schedule permodalan terlebih dahulu.
Nah, di situ untuk skedul permodalan ada dua akunnya. Yang pertama modal saham dan tambahan modal setor. Untuk per kliennya kita lihat di balance sheet-nya di bagian ekuitas. Di situ modal saham ada 100 miliar dan tambahan modal setor ada 50 miliar. Nah, sedangkan di usulan jurnal koreksi tadi kita udah mengkoreksi yang tambahan modal setor itu tidak boleh diakui sebagai ekuitas, melainkan sebagai utang kepada pemegang saham tadi. Jadi harus didebit sehingga saldo per auditnya untuk tambahan modal setor menjadi 0. Sehingga saldo nilai buku dari modal milik PT Asuransi 3A ini menjadi 100 juta untuk 31 Desember 2021. Selanjutnya yang kedua yaitu skedul utang jangka panjang dan utang bunga. Boleh ke bawah dikit. Nah, itu di situ ada obligasi, utang bunga, dan harusnya utang kepada pemegang saham. Untuk obligasi kita lihat untuk per kliennya kita lihat seperti tadi di balance sheet-nya di bagian liabilitas, obligasi saldonya 10 miliar, utang bunga 2,5 miliar, dan utang kepada pemegang saham masih 0. Sama seperti tadi, kita lihat ke usulan jurnal koreksinya. Tadi kan ada pendebitan akun obligasi sebesar 100 juta itu akibat biaya dari penerbitan obligasi tadi, yang awalnya kita akui sebagai beban, tapi seharusnya dia sebagai pengurang nilai obligasi itu sendiri, sehingga obligasinya harus didebit sebesar 100 juta. Kemudian selain itu, untuk akun obligasi juga ada kreditnya, yaitu yang tadi atas amortisasi dari biaya penerbitan bunga, yang sebesar selisihnya tadi kan dikurangi per tahunnya, sehingga saldo obligasinya menjadi 9.901.412.372,71. Nah, untuk utang bunga tadi kita di usulan jurnal koreksi sudah mengakui adanya utang bunga yang belum diakui oleh klien sebesar 300 miliar di bagian kredit. Nah, untuk itu 300 juta kali ya. Oh ya, 300 juta di kredit, sehingga ditambahkan dengan 2,5 miliar menjadi 2,8 miliar. Dan yang terakhir, utang kepada pemegang saham yang awalnya tidak ada saldonya. Ya, itu diganti dulu siapa? Bagas ganti dulu itu jadi utang pada pemegang saham. Nah, itu utang kepada pemegang saham akibat yang tadi, karena untuk permodalan sementara itu diakui sebagai utang kepada pemegang saham. Jadi kita mengakui nilai utang pada pemegang saham sebesar 50 miliar, sehingga total nilai utang dari PT Asuransi 3A yaitu sebesar 62.701.412.372,71. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke prosedur. Silakan Elsa. Soal yang selanjutnya yaitu kita disuruh untuk mengidentifikasikan prosedur yang dilakukan dan asersi yang sudah diuji. Yang pertama, kita memeriksa akta notaris mengenai hasil dari RUPSLB dan memeriksa pencatatan nilai asersi yang diuji. Ada dua terkait dengan occurrence, yaitu apakah transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi itu sudah benar-benar terjadi sesuai dengan RUPSLB tadi. Terus ada asersi selanjutnya yaitu dari classification, apakah transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi tadi sudah diklasifikasikan secara tepat. Seperti yang tadi, pada transaksi dari penyertaan modal dari Tuan Hendrikus, awalnya tadi diklasifikasikan sebagai tambahan modal disetor, terus diubah menjadi sebagai liabilitas. Asersi yang prosedur selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan atas rekening koran Ikro
account milik klien. Asersi yang diuji ada occurrence, yaitu apakah transaksi dari penyertaan modal dan penerbitan obligasi tadi benar-benar terjadi. Terus asersi akurasi, apakah transaksi dari penyertaan modal dan penerbitan obligasi tadi dinyatakan dalam jumlah yang sudah sesuai. Tadi kita sudah melakukan rekalkulasi dari rekening koran milik Ekro. Prosedur yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan atas transaksi confirmation report dan settlement report. Asersi yang diuji terkait cut-off, tujuannya yaitu melihat apakah transaksi penerbitan obligasi tadi telah dicatat pada tanggal yang tepat. Tadi sesuai dengan kalimat dalam soal tadi bahwa kebijakan perusahaan itu mencatat pada tanggal transaksi, dalam hal ini itu 3 hari sebelum settlement terjadi. Jadi ada perbedaan antara tanggal settlement-nya dengan tanggal pencatatannya. Prosedur yang selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan atas bukti transaksi dan membandingkannya dengan cost liabilitas dan ekuitas pada in-house statement. Asersi yang diuji terkait dengan completeness, melihat apakah utang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah lengkap dicatat pada laporan posisi keuangan pada tanggal neraca. Asersi selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan dokumen transaksi dan membandingkan dengan buku besar. Asersi yang diuji terkait dengan completeness, melihat apakah utang yang dimiliki perusahaan itu sudah lengkap dicatat pada laporan posisi keuangan pada tanggal neraca. Selanjutnya, prosedurnya terkait yaitu melakukan rekalkulasi atas beban bunga yang terjadi akibat penyertaan modal sementara dan penerbitan obligasi. Asersi yang diuji terkait dengan valuation and allocation yaitu terkait akurasi. Apakah si beban bunga dari penyertaan modal sementara dari Tuan Henrikus tadi sudah dicatat dalam jumlah yang sesuai. Selanjutnya, prosedurnya yaitu memeriksa kelengkapan dari jurnal pencatatan dan jurnal pengakuan bunga sampai dengan tanggal tutup buku dan membandingkannya dengan in-house statement. Asersi yang diuji terkait dengan valuation and allocation yaitu detail tie-in. Melihat apakah pencatatan pada jurnal itu sudah sesuai dengan yang tercatat dalam in-house statement-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfan. Yang terakhir, prosedur tambahan yang perlu ditambahkan auditor. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan atas subsequent cash disbursement pelunasan utang, terutama dengan jumlah nilai yang material. Asersinya yaitu completeness. Yang kedua, mereview keseluruhan pengungkapan untuk memeriksa off-balance sheet financing. Asersinya juga completeness. Dan yang ketiga, melakukan konfirmasi ke agen transfer saham tentang catatan saham klien. Asersinya akurasi dan akurasi. Dan yang terakhir, melakukan konfirmasi tertulis pada pembeli obligasi. Asersinya right and obligation. Ditambah prosedur tambahannya bisa, kita belum dari tadi saya belum lihat yang itu ya, kita harus melakukan vouching terhadap catatan dari hasil rapat direksi dan RUPS ya, untuk mendukung mengenai kelengkapan dokumen ya. Kan tadi kita katakan bahwa mengenai keputusan dividen, mengenai keputusan permodalan, semua itu kan melalui RUPS ya. Jadi harusnya ditambahkan itu kita lakukan pemeriksaan terhadap, melakukan vouching terhadap dokumen pendukung seperti dokumen rapat direksi maupun hasil RUPS ya. Itu juga right and obligation dan completeness tuh asersinya. Yang kelima aja tambahkan. Melakukan vouching atau review, melakukan review juga boleh. Vouching atau review terhadap minutes of meeting directory, minutes of meeting direksi, dan hasil RUPS
apa teman hasil RUP mengenai transaksi permodalan maupun liabilities ya. Transaksi bukan kemodalan, permodalan. Mungkin bisa ditambahkan satu lagi, kita minta rekening koran tahun 2022 yang udah ada belum? Untuk meminta rekening koran 2022 sebelumnya di atas. Kan ada transaksi yang setelah tanggal itu kan nanti. Ada nggak? Belum ada Kak tadi. Di asersi sebelumnya, prosedur asersi yang sebelumnya ada mengenai rekening koran tahun 2022 belum ya? Belum ya? Ya. Belum ada Pak. Belum ya. Tulis aja deh. Meminta rekening koran untuk tahun 2022 karena kita harus melihat transaksi interest itu dibayar atau enggak setelah tanggal 31 bulan 12. Kita melakukan jurnal koreksi kan? Ya. Meminta rekening koran ya. Itu untuk completeness saja. Ya. Oke. Ya. Oke, saya pikir cukup prosedur tambahannya. Boleh ditutup. Untuk jurnal koreksinya mana ya tadi ya? Di bawah jurnal koreksi itu, kalau Anda membuat jurnal koreksi, dibuat catatan di bawahnya ya. Ini nih, apa? Ini kan dari jurnal koreksi ini yang kanan. Ya, misalnya di bawah tambahan modal di store, utang kepada pemegang saham, nanti di bawahnya tanda kurung, di bawah yang atas. Setiap jurnal koreksi di bawahnya dikasih tambahan ya. Jurnal koreksi ini untuk reklasifikasi dari tambahan modal di setor kepada utang pemegang saham gitu. Bisa nggak ditambahkan di situ? Di bawahnya saja. Ya di sini ya. Jurnal ini untuk mencatat koreksi adanya, mencatat koreksi reklasifikasi dari tambahan modal di setor kepada utang pemegang saham. Gitu loh. Utang pemegang saham. Oke. Dalam kurung ya. Ya. Nah, yang kedua nanti begitu juga ya. Tambahkan aja. Jurnal koreksi ini untuk mencatat gitu ya. Koreksi atas adanya pembebanan obligasi ke beban gitu. Untuk mengkoreksi pembebanan terhadap biaya obligasi. Nah, yang bawah itu jurnal untuk mencatat beban bunga yang muncul karena amortisasi obligasi dan utang bunga. Ya, itu di bawah. Beban bunga yang muncul akibat adanya amortisasi dan utang bunga. Dan utang bunga obligasi. Ya, jadi setiap kita membuat jurnal koreksi, di bawahnya kita buat catatan. Jurnal itu dilakukan untuk apa? Gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan aja di bawahnya. Nanti tinggal dirapihkan saja lah. Ya, jadi Anda ingat tuh, kalau jumlahnya lebih besar,
dia di amortize-nya. Kalau jumlahnya lebih di atas, nanti juga dia harus dilakukan jurnal untuk mengurangi obligasinya. Karena obligasinya harus ke nilai nominal. Ya. Tapi itu udah ada contohnya di PPT tadi. Di PPT kita sebelumnya ada. Ini untuk diskon, karena dia terimanya 9,9 miliar. Padahal yang diterbitkan kan 100 miliar ya. Tapi kalau di situ dikatakan dia terima 110 miliar, padahal nominalnya 100 miliar, maka kita menggunakan kalau dia menggunakan premium di atas nilai nominal. Cara menghitungnya lihat aja jurnal yang ada di PPT itu. Sama saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh di-close kali ya. Baik, Pak. Terima kasih teman-teman dan Bapak atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Izin untuk share screen. Oke. Ya, saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai PPT maupun soal tadi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita masih ada 1-2 pertemuan lagi kan ya? Ya Pak, 2 pertemuan. Nanti untuk minggu depan harus ada kelompok yang presentasi, tapi untuk yang terakhir nanti saya yang presentasi ya. Jadi siapkan buat minggu depan untuk ininya, untuk kalau tugas tetap dilakukan oleh kelompok ya. Itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nah ini dia. Tolong on cam dong. Jangan dimatiin kalau udah mau bubar. Tolong on cam. Ini yang Mas Antam nih, kenapa masih foto ya? Mas Mucin ini kenapa nih? Kayak kita. Izin Pak, itu Mucin ada 2 device. Pak. Oh ya, jangan tidur dong, ya kasihan temennya. Ya. Saya pakai 2 device Pak, satunya laptop, satunya. Ya. Oke, saya pikir itu aja. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak Pak. Pak. Terima kasih Pak.